Halo adik-adik semua, kembali lagi dengan Miss Nova. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi IPA kelas 4 SD, bab energi panas dan bunyi. Yang pertama tentang energi panas atau kalor. Contohnya sumber energi panas yaitu ada api, melalui api ya. Kalau ada gesekan benda, matahari, atau juga bisa lampu gitu. Lanjut, perpindahan panas. Energi panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu yang pertama konduksi, adalah peristiwa perambatan panas yang memerlukan suatu zat atau medium tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian zat tersebut. Misalnya, sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi, atau ujung sendok yang dipanaskan di api akan terasa panas di ujung yang lainnya saat kita pegang. Yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai aliran zat perantaranya. Misalnya air yang panas akan bergerak naik jika saat direbus. Lalu yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa medium atau perantara. Misalnya panas matahari sampai ke bumi dan panas api pada api unggun dapat kita rasakan jika kita duduk di sekitarnya. Selanjutnya ada energi bunyi. Energi itu sebuah usaha ya yang dihasilkan sebuah benda sehingga terjadi bunyi tersebut. Nah, ini sumber-sumber bunyinya bisa dari alat musik kayak seperti gitar, biola, gamelan. Itu bisa juga dari benda-benda yang dipukul, benda-benda beruang yang ada ruangannya lalu kita pukul. Perhatikan saat lebah yang terbang di dekatmu. Ketika lebah terbang, ia mengeluarkan suara dengungan. Dari manakah asal suara itu? Nah, mari kita diskusikan bersama-sama. Yang kedua, sekarang cobalah pegang tenggorokanmu. Kemudian berbicaralah dengan temanmu. Apakah ada perbedaan saat kamu diam dan saat kamu berbicara? Oke, jadi lebah tadi atau manusia tadi memiliki sumber bunyi juga ya, sumber suara. Nah, sumber bunyinya kalau manusia dari pita suara. Nah, untuk lebah, dari manakah sumber bunyi lebah? Nah, itu menjadi PR kalian. Nah, sekarang sumber bunyi adalah semua benda yang dapat mengeluarkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, seperti manusia, pita suaranya juga pasti bergetar, makanya dapat menghasilkan bunyi. Banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik disebut frekuensi. Bunyi akan terdengar kuat ketika kita berada di dekat sumber bunyi. Bunyi akan terdengar lemah ketika kita berada jauh dari sumber bunyi. Nah, sekarang berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang getarannya kurang dari 20 getaran tiap detik. Hanya hewan tertentu seperti jangkrik, angsa, dan anjing yang mampu mendengar bunyi infrasonik, jadi kecil sekali suaranya. Yang kedua audiosonik, bunyi yang getarannya antara 20 sampai 20.000 getaran tiap detik. Manusia sudah dapat mendengar bunyi jenis audiosonik ini. Lalu bunyi yang ketiga yaitu ultrasonik, bunyi yang sangat kuat yang getarannya di atas 20.000 Hz ya, atau getaran tiap detik. Kelelawar dan lumba-lumba yang mampu mendengar bunyi ultrasonik ini gitu. Perambatan bunyi. Seperti halnya energi panas, energi bunyi pun mengalami perambatan. Kamu dapat mendengar karena ada sumber bunyi dan bunyi yang merambat dari mediumnya bisa udara, bisa benda padat, bisa benda cair. Perambatan tersebut melalui zat perantaranya ya. Nah, ini yang melalui benda padat seperti melalui kabel. Benda cair melalui air,
melalui benda gas atau udara seperti pada gelombang radio. Nah, ini pemantulan bunyi, langsung saja Miss jelaskan. Dua macam bunyi pantul, ada gaung, gema. Yang gaung dulu adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Gaung terjadi saat sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya dekat, menyebabkan bunyi asli terganggu, sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Lalu ada gema, yang kedua adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi saat sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya jauh, seolah-olah ada yang menirukan suara kita. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu tentang energi alternatif. Nah, saat ini sangat banyak peralatan yang menyandarkan keperluannya pada minyak bumi. Jika minyak bumi atau batu bara habis, kalian ke sekolah naik apa? Memasak nasi dengan apa? Merebus air dengan apa? Lampu penerangan menggunakan apa? Sungguh sulit kita bayangkan. Salah satu manfaat yang paling penting penggunaan energi alternatif adalah tidak menghasilkan polutan. Manfaat energi alternatif adalah memperluas dan mendorong ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Nah, ini macam-macam energi alternatif, bisa melalui matahari, angin, air, atau panas bumi. Nama lainnya geotermal. Contoh energi alternatif yaitu biogas, mikrohidro, dan energi angin. Oke, sekarang kita masuk ke latihan. Sebutkan contoh-contoh benda di sekitarmu yang menjadi sumber energi panas dan sumber energi bunyi. Oke, sekian presentasi kali ini. Kita akan diskusikan setelah video ini selesai ya. Terima kasih.